Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang waktu kita bahas yang juaranya dong, Bang. Iya Ada dong. bocil ajaib yang jadi best young player, Lamine Yamal. Itu Yang bagus juga mencatatkan rekor sebagai pemain termuda di final hajatan bola Eropa. Umurnya 17 tahun 1 hari, mematahkan rekornya Pele, yaitu 17 tahun 249 hari. Coba tadi ada yang mengorbitkan Pandit Danda Ruki. itu, Danda itu. Oh ya, itu nggak usah dibahas lah. Kita Ya. emang udah paling terkenal grooming talent di sini. Grooming. Ya statistik Lamine Yamal. Dari 7 games, Iya. ada total shotnya 18. Terus Nes. Shot on targetnya 7, dribble 32. Nah, lo paling kuat berapa shot? Beda. Beda ya. Ketawain Mas Aryo. Ya, namanya juga shot-shotan, kadang off target, kadang on target. Nah, sekarang kita ngomongin Spanyol. Spanyol. Kredit semua untuk pemain-pemain Spanyol, tapi membuat gua terbuka bahwa La Fuente ini emang the real special menurut gua. Nggak pernah terlalu kelihatan, nggak mau gembar-gembor, gayanya ya jadul dan bersahaja. Betul. Kayak bapak guru ya, lebih ke direktur teknik. Tapi kok ia bisa? Ternyata pas gue lihat sedikit, ternyata dia U19 dia bawa juara, U21 dia bawa juara, Nation League dia bawa juara, sampai akhirnya 2024. Bagi gue inilah yang namanya berproses dan cocok sebagai pejabat karir. Jadi kan tiba-tiba dia jadi pucuk pimpinan, kagak berasal dari karir. Wadah. Pinggir jurang nih. Ini kan maksud lo, ini gue bicara umum. Iya. Ini kan bicara umum. Tapi emang dari eselon 4 ke eselon 1 lah ya, jalan. Tep, gokil nih. Tapi gue Step by setuju. step. Dari pas gue tahu soal bahas De La Fuente. De La Fuente ini, satu yang gue lihat, ini yang namanya lu nggak bisa instan. Inilah yang namanya ini lu kerja keras. Kalau kita lihat, jadi keputusan dari FA-nya Spanyol ini juga harus diapresiasi. Karena mereka udah jauh-jauh hari quote by quote memupuk La Fuente ini untuk menangani kelas usia. Dari usia berapa Jal? 19, 19 dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Dan sebagian pemain ini pun banyak dari yang di kelas usia dari bawah itu. Jadi dia nggak silau dengan nama besar. Dan kedua, ya Legend-legend ya. ya dengan dia nggak peduli kalau emang dia tahu itu bagus. Dani Olmo misalnya nggak ada yang terlalu ini, tapi dia lihat dia bisa tune in, oke. Tapi memang juga ada Rodri di sana juga kebantu. Kita lihat gimana Rodri memang luar biasa lah, dia Gila benar-benar dan kemudian tapi dia juga punya strategi di lapangan. Kayak kemarin misalnya di final. Babak pertama, gue juga nonton tuh komen-komen orang. Wah, si Lamine Yamal dikantongin look show. Duh, pikir La Fuente kagak ngerti ini apa. Dia pasti udah tahu kan Lamine Yamal ini akan jadi center of attention. Pasti akan dijagain. Abangnya Carvajal yang backup, makanya maju-maju terus kan. Abang-abangan ya, abang-abangan beda tim. Tenang, lu jangan ditebas-tebas mulu lu kayak waktu semifinal. Tapi begitu Kayak lawan babak Jerman ya. Iya, begitu babak kedua baru Lamine Yamal kasih kipas ke Nico Williams. Jadi ya menurut gue emang ini perpaduan antara ada bakat Lamine Yamal, ada Rodri, pemain yang berpengalaman, dan Carvajal, ada La Fuente juga yang sudah menanganin tim nasional dari usia sekian. Jadi ya. Sebentar sebelum Mas Aryo, gue mau nanya tentang La Fuente ini. Berarti gue gagal fokus karena gue mau ucapin terima kasih Asih memberikan kita 1 juta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari kami Jebret Media. Banyak yang bilang Asih ini adalah dombanya Justin. Yes. Tapi ternyata Justinnya lagi ke Berlin, dia tetap nonton dan tetap memberikan kita bahkan ini 1 juta rupiah. Asih, tak ada lagi kata-kata yang selain terima Asih untuk kamu. Sekali lagi boleh kita tepuk tangan dulu. Kasih Asih. Thank you. Dia bilang gini, senang aja Messi bisa back to back juara Copa America. Nanti kita bahas
apa yang diinginkan oleh Asih Ya. tentang Messi. Dan satu lagi. Satu lagi. Dari Bakti 100.000 rupiah. Oh tadi ini udah ya? Udah. Oh udah. Tadi bahkan ada yang nulis, Bang, kayaknya gara-gara Harry Kane gak dibandingin Messi. Masa mau dimandiin? Emang mandiin Messi itu berdampak luar biasa. Bener-bener dia tuh udah emang jadi God gitu ya, jadi Messiah. Siapa yang dipegang? Aduh. Nular. Tadi gua mau nanya, kalau tadi kan udah ke Rodri sama ke siapa tuh si Yamal. Yamal. Gue masih mau Lafuente. Mas gue dialah yang menurut gue bisa membuat kita tidak berdebat bahwa ternyata emang bener main bagus juga bisa berprestasi. Iya. Nggak usah dipilih gitu loh. Dan bagi yang bukan fans siapapun gitu, yang bukan anti Spanyol, mah kita pasti seneng yang menang seperti ini timnya. Iya. Kita terhibur, kita banyak mendapatkan apa ya, hal-hal yang memanjakan mata kita lah. Dan ternyata sampai juara. Gimana Mas? Iya, tadi di awal kan lo sempat bilang ya, kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Messi akhirnya mengubah Argentina Betul. menjadi itu. Spanyol juga sebenarnya kayak gitu. Kegagalan Alaves di final Liga Eropa, Piala UEFA pada waktu itu ya, kalah sama Liverpool. Ya. Sepekan berikutnya si Valencia kalah sama Bayern Munchen tuh di final Champion. Dan itu menjadi kekalahan terakhir kontingen Spanyol di Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champion, Liga Eropa. 27 final mereka contested. Setelah itu semuanya bisa disapu. 10 tim asal Termasuk Inggris. yang tadi malam ya. Saya termasuk Inggris. Ada 9 klub dari Inggris dan 10 kemarin timnasnya mereka kalahkan. Artinya ketika mereka sampai ke final itu udah jaminan mutu dari sisi mentality kalau kita lawan Spanyol. Lalu masuk ke Lafuente. Ini Lafuente ya pelatih yang ketika awal kalah sama Skotlandia itu udah mau dipecat dia sebetulnya. Awalnya ya. Awal di penyisian grup kan, dia kalah sama Skotlandia 2-0 di kandang mereka sendiri. Mereka kalah tuh sebuah pukulan yang tadinya udah mau dipecat, tapi oke, give him chance gitu. Akhirnya ya balik lagi dari kegagalan itu dia belajar untuk bisa mengubah gaya permainan dari Spanyol itu sendiri. Maksudnya tidak melulu harus lo possession base sebuah tim. Nggak masalah lo nggak megang bola. Kebukti lawan Jerman, kebukti lawan Kroasia. Mereka kalah possession, tapi mereka punya senjata juga dalam sisi offense. Kalau timnya si Vicente Del Bosque itu kan kebanyakan possession, akhirnya ribet sendiri untuk nyetak gol, nggak selalu bisa memaksimalkan gitu. Tapi dia punya kanal lain gitu selain possession base yang akhirnya berujung pada tusukan dari manapun. Tapi ini dia punya 2 pemain sayap tadi. Jadi pemain-pemain yang dia kombinasikan dalam tim ini kan pemain-pemain yang semula mungkin hanya terdengar di kalangan La Liga doang kan. Betul. Iya. Lenormand siapa sih yang mikir? Unai Simon dulu pas lagi nongol kan orang ribut De Gea. Iya. Ya Unai Simon kebukti dia bisa menjalankan itu. Laporte lo main di gurun pasir lah bla 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 bla. The best defender kemarin di situ. Ya Rodri ya being Rodri lah masih yang terbaik. Fabian Ruiz siapa yang ngira dia bakal menjadi central of situ. Kehilangan Pedri ternyata Dani Olmo bisa main di posisi itu. Nico Williams di Piala Dunia yang masih angin-anginan kan waktu dia dipanggil awal. Tapi 2 tahun kemudian dia ngebuktiin dirinya dia memang pantas untuk menjadi striker. Lalu di kanan Lamine Yamal, ya lo lihat aja kayak gimana kan di usia 16. Apakah bisa dia membayar ekspektasi? Ternyata dia bisa itu. Jadi pemain-pemain yang dikumpulkan, diracik dalam sebuah tim. Dan dia selalu bilang lu percaya sama gua. Gue percaya sama kalian, tapi lo harus percaya sama gue untuk instruksinya seperti apa. Pergantian pemain lo sarahin semua ke gue. Kan pergantiannya kan selalu on point kan. Siapapun yang diganti langsung memberikan impact. Morata keluar nggak masalah, menit 70 menit berapa kapten gitu, nggak ada ngambek-ngambeknya kan. Ya tetap aja dia bisa penggantinya siapa. Mikel Merino, aduh kok jadi main defensif ya. Gol lawan Jerman. Oyarzabal, Oyarzabal lagi yang dimasukin. Das jadi penentu kemenangan. Jadi emang dia tahu betul karakter pemain-pemain yang dipanggil untuk execute game plan dia. Jadi memang semuanya jadi satu. Pemain yang dipanggil, gaya main yang cocok, dan in-game management yang ternyata dia fasih banget mengetahui kemampuan. Dan dia bukan timnya. orang yang suka berkonflik ya menurut gua. Kan dia Ngejaga. komen dia bilang kan bahwa Iya. ini sesuatu yang berbeda. Inggris punya kualitas yang sangat bagus. Ini adalah pertandingan yang belum pernah kita akan menghadapi tipe yang seperti ini. Jadi kita akan mencoba bla 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 gitu. Jadi bukan yang ngebluff. Iya. Dia lebih untuk timnya tuh jangan rame, jangan apa segala macam, dan viral latihannya ternyata dia flexibility gila ya, latihan flexibility lo lihat gak? Oh, yang latihan dia terakhir? juggling, dia juggling harus juggling, lomba juggling, terus ntar dia taruh konnya di sini, Dia balik pegang. sampai konnya dibalikin lagi ke Juggling sana, lagi. siapa yang menang dan jadi ngelatih emang ini Dan bolanya gak jatuh-jatuh. dan boleh kan jadi memang mereka dilatih selain yang dikritik kan sekarang terlalu sistem kan, ternyata Iya, dia iya. juga
memainkan yang namanya keindahan sepak bola dengan gocekan dan lain Iya. sebagainya gitu. Lo melihat kalau jatah lo nih lebih ke dua pemain muda itu deh. Dua pemain muda itu, Yamal Si dan Nico. Yamin Manis sama si Yamin, itu sama si Nico. Dan dua pemain itu gue bilang emang tiap di turnamen ini selalu ngasih performa yang nggak Mas pernah gue kayaknya turun lebih dari penting 7. dia daripada Morata. Lebih penting ini dua ini kayak. Jadi Siapapun nular. yang di tengahnya terserah dah. Jadi nular bang, ke bawah enak mainnya kalau bersama dua pemain sayap itu. Dan dua pemain ini kan terbukti waktu itu lawan Jerman doang mungkin De La Fuente ngakuin error, gantinya terlalu cepat lah, walaupun akhirnya jadi penentu-penentu kemenangan juga penggantinya. Tapi dua pemain ini gue bilang emang harus ada di atas lapangan, dan ini juga salah satu faktor. Abis lawan Scotland baru akhirnya muncul tuh Lamine Yamal, dan abis itu kita selalu ngeliat Lamine Yamal menghiasi nama-nama di line up Spanyol. Dan gue ngeliat teman dua pemain ini selalu jadi pembeda, dan terbukti kemarin pertandingan babak pertama doang Shaw akhirnya bisa nanganin dia, tapi di pertandingan babak kedua Yamal tuh udah beda banget. Kalau bukan Pickford mungkin dia nyetak 2 gol tuh, mencatatkan namanya jadi 2 gol situ. Jadi gue ngeliat dua pemain ini dan tercover juga sama pemain-pemain lainnya. Gue sebenarnya mau nyinggung pemain-pemain lainnya juga sih bang, karena De La Fuente ini kan kita banyak Cepet aja. bertanya-tanya ya soal si Cepat, nggak usah diceritain lagi siapa yang mau lo bahas. Grimaldo. Kalau ngeliat performa tentunya milihnya Grimaldo lah pasti dibandingkan Kukureya. Tapi dia milih Kukureya karena percaya sama sistemnya, percaya sama gaya main yang dia punya. Percaya sama rambutnya ya. Berat bawaannya. Berat itu ya. Itu Iya, dia emang menunjukkan- sengaja karena dia mau mematahkan Gary Neville. Nah, itu kan ini selalu diserang-serang kan. Tapi dia menunjukkan ini pemain yang nyata cocok Kukureya ini, dan dia ini ya langsung ngerespon gini. Kata Gary Neville dia bakal jadi beban, tapi dia nyata dia membuktikan ya bisa sampai final dan menghasilin juara-juara juga. Dan gua ngeliat Itu loh, Gary disebut-sebut. bukan Gary yang ini. Oh, bukan. Justru pertandingan udah boleh nyinggung match tadi malam bang. Iya. Gue bilang match tadi malam kalau Rodri nggak diganti belum tentu Spanyol mainnya kayak begitu. Karena itu bener-bener different game di babak kedua. Justru mungkin back atau lini tengahnya Inggris expect melawan itu Rodri. Ya karena kan udah dianggap yang paling harus dimatiin Rodri. Iya, nganggepnya Rodri pergerakannya di sini-sini, tapi ketika si Zubimendi masuk, mainnya ternyata lebih dinamis, nggak stay di satu posisi doang. Itu fans lagi. Lini tengahnya Inggris malah kelabakan di babak kedua, dan yang paling kelihatan itu si Maino di awal babak kedua itu udah harus bingung siapa yang harus gue pick up, karena ternyata 3 di tengah mereka, Zubimendi, habis itu ada juga si Olmo yang sering ngedrop segala macam, drop ke belakang maksudnya, itu malah lebih nggak kebaca, dan akhirnya bola ngalir ke gawang Inggris dan berujung oleh gol-gol tersebut. Macam akhirnya driver babak kedua. ojol aja ya di pick up ya. Iya. Gua sambil mau nanya kalau Pick lu up kan lawan. mau pick up siapa? pick up aja lagi. lo. Ya at the end of the day ya pokoknya apapun yang dilakukan Spanyol lagi bener semua kan gitu kan. Iya. Pemilihan pemain pertama, kemudian yang dia ganti, bahkan yang cedera harus ada yang ganti, itu semua lagi bener emang. Dan Iya. itu ditambah dengan ternyata ya tadi permainannya kita nggak bisa celak, dan ternyata sampai dengan prestasi mereka gitu. Bahkan sekarang gua harus bilang terima kasih kepada Toni Asih, Kroos. bukan. Kepada Toni Kroos. Oh iya. Karena dia seperti Asih ya, selalu suka memberi. Dan itu kemarin dia kan memberi cedera kepada Pedri. Malah akhirnya membuka Olmo. kesempatan buat si Olmo. Inilah yang gue pengen bilang ke kalian, siapapun di antara kalian yang dulunya di atas, akhirnya sekarang jadi cadangan. Jangan pernah menyerah. Lu nggak pernah tahu kesempatan itu datangnya kapan. Lu harus siap-siap. Saat kesempatan itu datang, lu perform. Itu yang dilakukan oleh Olmo. Dia kan dulu di Enrique kan jadi pemain utama kan. Iya. Sekarang jadi pemain cadangan, tapi dia selalu siap. Dan ketika ada cederanya, ada diganti, malah dia top skor bersama. Olmo ini memang different animal juga, sama kayak Yamal ya. Yamal kan kagak gocek-gocek yang heboh gitu. Efektif aja gitu. Nggak step over. Nggak gitu step ya. over, dia umpannya cakep. Kayak kemarin nunggu dulu si Nico Iya. datang, baru dia oper. Ini kan gokil nih. Inilah 3 pemain yang mendapatkan penghargaan masing-masing. Lamine Yamal pemain muda terbaik, Rodri pemain terbaik turnamen, dan Dani Olmo ya. Ini 3 Dani gol Olmo bersama. top skor gara-gara minute playnya dikit ya. Sekarang Enggak, semua. Sekarang bersama. peraturan baru. Semua Semua sama. gol yang sama udah dianggap Top jadi skor. top skor. Makanya dia bareng dengan 5 pemain lain. Rodri ini pemain terbaik turnamen karena nggak pernah kena kartu dia. Pemain paling baik. Ya. Dia nggak pernah ngasarin orang. Dia. Pemain terbaik. Dia orangnya baik banget dia. Makanya dia terpilih sebagai pemain terbaik. Jadi tidak ada yang menyanggah ya dengan apa yang didapatkan oleh Spanyol 6 bermain. Nes 521 menit play, 1 gol, total shotnya 5. kalah shot-shotannya masih yang tadi. 5 ya, tadi 7 ya. 5 cukup. Iya, pas akurasinya 93, apalagi Bang, semuanya bacain. 36 passes into attacking third. Ini kayak ngerti aja yang bikin ini apa passes into attacking third. Kadang-kadang nih memang sama media ini. Sepak bola itu simple sampai akhirnya orang datang membuat ribet.
Dan sekarang semua senang dengan narasi itu, tapi ya itulah generasi baru ya, XG, ya kan, udah pada kepinteran lu semuanya. Ada yang sawer lagi, Nes? Belum ada ya, Brar? Belum Ada yang sawer. Semuanya merasa bahwa karena Asi udah kasih 1 juta, udah merasa mewakili semua. Kalau gitu kita kasih buat Asi aja bahasannya. Kita Copa kasih buat Asi Amerika. aja. Kita kasih Copa sekarang. Hajatan bola Amerika. Oke, sebelum ke hajatan bola Amerika, mending Nes, karena belum ada yang nyawer, baca-baca dulu aja dikit. Oke. Rodri biasanya bajunya dimasukin kata Dina. Bener, emang nih anak kocak nih. Rapi Tapi banget. emang gue ada pengalaman waktu di Boleh dideketin lagi mic-nya, Pak? oh, Iya. kurang deket ya. Dia biasanya deketin cewek soalnya. Tapi jangan kasih dia jin. Dia akan tidur di mobil. Sampai jam 5. Iya. Udah. Lanjut. Jadi ya Rodri emang tadi kan lu bilang sempet tuh di orangnya apa baik segala macam. Tapi emang gak, gue ada pengalaman 2023 di Istanbul. Emang nih orangnya sangat low profile. Si Rodri ini. Si Rodri sangat low profile. Jadi waktu ditanya dia ya intinya dia ya ini bukan karena saya tapi karena Tuhan. Saya hanya beruntung bisa golin di final kayak gitu. Oh, di presscon? Iya. Di mana lo ada Enggak, ya? di mix zone, Ya lo ada di mix zone. Iya di situ. Jadi memang oh ini orang buset, gue bilang ini baru golin final Liga Champions tapi gayanya ngomongnya gitu, dan itu sincere dia ngomongnya gitu. Jadi yang emang kalau lu bilang dia orangnya seperti itu ya nggak heran, dan dengan peran yang sepenting itu di lini tengah tapi dia nggak terlalu banyak bikin pelanggaran sih, menurut gue sih outstanding lah. Dan dia bisa ya yang jadi pemain cetak gol dari luar kotak loh. Itu sebenarnya seingat gue ya itu triggernya ketika di 2022-2023 ketika kalau City main kan selalu lawan kan track back terus kan, jadi akhirnya mentok. Nah daripada Rodri ini di belakang nganggur, di tengah cuma muter-muter, dia disuruh ke depan lebih banyak syuting, makanya di final dia bisa cetak gol. Nah peran itu kemarin di akhir musim lalu menurut gue diganti sama Gvardiol. Dia yang lebih suruh ke depan, dan makanya Gvardiol beberapa pertandingan terakhir cetak gol gitu. Pelanggarannya dikit, bajunya dimasukin. Sering syuting padahal, tapi main masih bagus. Kita baru suruh iklan dikit, syuting dikit, diomelin pemain kita. Sering syuting masih bagus-bagus aja. Untung pada fit semua ya Bang, nggak cepet sakit maksudnya. Iya, nggak cepet sakit. Apalagi yang namanya sakit kepala, pendukung Spanyol lah udah lupa yang namanya sakit kepala. Tapi kalau emang masih ada, jangan khawatir. Minum Panadol Extra. Cepat membantu meredakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Ini yang kadang-kadang kan orang bilang harus sesudah makan ya. Panadol Extra ini dapat diminum sebelum makan, dan yang biasanya kerja mau sampai malam, ini tidak menyebabkan kantuk ya. Panadol Extra cepat dan efektif. Panadol diproduksi oleh PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter, bukan Harpa. Kalau Harpa mau sakit berlanjut hubungi. Itu. Sakitnya enak tapi. Sakitnya apa enak. Tuh di sini di dalam. Ada dari Bakti nih Bang, 100.000 rupiah. Bang, gue lagi sakit kepala banget, enaknya minum apa ya? Ih, Bakti, 100.000 rupiah kamu bisa dapat berapa tuh untuk Panadol Extra? Ya, tapi yang udah buat kita tetap buat kita. Ya, sisa duit kamu beli Panadol Extra. Cepat membantu meredakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Nesa ini biasanya tiap dini hari. Waduh, Sakit kepala. Panadol Extra dia. Sering sakit kepalanya suka dini hari. Suka dini hari dia sakitnya. berulang ya, dini hari aja ya munculnya. Iya. Ya. Kamu gak usah ikut-ikutan. Oh iya Bang. Penasaran Kamu urus aja. aja urusan kamu sama Romedal. Gak usah kamu sok-sok sama Nesa sama Intan baru kenal kemarin.